Yang pertama, ternyata keputusan itu minimal ada dua jenis. Ada keputusan yang memang sifatnya jangka panjang, strategik gitu ya. Ada yang taktikal gitu, yang sehari-hari. Ada juga dilihat dari dua jenis yang lainnya. Keputusan yang Dalam banyak bisnis, banyak keputusan yang harus cepat diambil. Semakin lama kita menunda, maka peluang itu akan semakin hilang. Nah, di episode kali ini, aku Aya bersama dengan Coach Adit akan membahas bagaimana leader bisa mengembangkan antara kecepatan dan juga kejernihan berpikir dalam tuntutan bisnis. Langsung aja yuk kita bahas bersama-sama dengan Coach Adit. Halo Coach. halo, Mau nanya nih Coach. boleh. Jadi banyak leader yang ketika dalam situasi bisnis itu dia itu banyak berpikir gitu Coach. Nah semakin lama dia berpikir kan semakin bisnisnya itu tertinggal gitu, atau peluang yang harusnya ada di depan mata dia itu semakin tertinggal gitu ya Coach ya. Nah kalau kayak gini nih, menurut berdasarkan pengalaman Coach ya, situasi seperti ini apa sih yang menyebabkan si leader itu terlalu banyak berpikir gitu, tidak segera mengambil kesempatan gitu? Ya, berdasarkan ini ya, pengalaman saya meng-coaching leader dan entrepreneur ya. Sebagai coach kan yang berharga itu kan pengalaman saya meng-coaching ya. Jadi bukan hanya dari teori-teori buku gitu ya, tapi dari pengamatan langsung ya kepada mereka yang bisa jadi pembelajaran gitu ya. Yang paling banyak terjadi ketika mereka overthinking gitu ya, lamaan mikir gitu ya. Karena pada dasarnya mereka takut salah, takut salah mengambil keputusan gitu ya. Ya mungkin bisa ditelusuri lagi sampai ke beingnya ya. Mungkin dia ada apa di situ ya, yang akhirnya dia takut salah gitu. Nah itu tuh yang paling utamanya tuh. Mereka akhirnya overthinking, takut salah mengambil keputusan. Nanti dampak negatifnya yang selalu menghantui dia gitu ya. Apalagi kalau melibatkan dana gitu kan, nanti uangnya nanti udah. Pokoknya yang dikhawatirkan itu adalah ketakutan kalau gagalnya itu loh. Kesalahnya gitu. Kalau ngambil keputusan ini ternyata salah gimana gitu kan, nanti ada yang marah, ada yang klaim, ada yang komplain, ada yang wah rugi lah gitu kan, uangnya udah terbuang segala macam, dananya gitu ya, apapun lah. Jadi kesalahan-kesalahan itu sering Lebih muncul. kepikiran negatif gitu ya Coach ya? Iya. Oke. Nah kalau misalnya kan itu overthinking itu pasti terus berlanjut ya Coach ya? Pasti. Ya kan. Nah, cara membantu si leader ini bisa menciptakan ruang berpikir gitu Coach, yang bisa membantu dia buat bisa berpikir jernih gitu, yang overthinking itu bisa dihilangkan gitu, itu gimana nih Coach? Ya, kalau saya melakukan coaching kepada mereka ya, dari berbagai orang yang saya coaching, itu ada hal-hal yang akhirnya menjadi suatu hal yang umum, standar dilakukan gitu ya, agar mereka akhirnya bisa memanage overthinkingnya ini dengan lebih baik lagi. Yang pertama, ternyata keputusan itu minimal ada dua jenis. Ada keputusan yang memang sifatnya jangka panjang, strategik gitu ya. Ada yang taktikal gitu, yang sehari-hari gitu ya. Ada juga dilihat dari dua jenis yang lainnya. Keputusan yang sifatnya itu yang masih bisa dibatalin, ada yang nggak bisa dibatalin. Begitu udah diambil keputusan tersebut, ya udah, gitu ya, nggak bisa dibatalin gitu ya. Nasi jadi bubur. Tapi ada keputusan yang ya kalau misalnya ternyata ini bisa dibatalkan, bisa di cancel. Nah, jadi 2 dan 2 ini bisa dibuat kuadran gitu ya. Bagian keputusan mana yang strategis jangka panjang tapi bisa dibatalkan. Keputusan mana yang strategis jangka panjang tapi nggak bisa dibatalkan. Keputusan mana yang taktikal yang sehari-hari harus diambil, yang insidentil tapi bisa dibatalkan, dan mana yang juga nggak bisa dibatalkan. Jadi akhirnya mereka harus mengelompokkan keputusan-keputusan itu menjadi 4 kuadran ini. Memang ada loh keputusan yang harus dipikirin panjang, lama. Ya, tapi nggak semua gitu ya. Itu yang mungkin yang strategis jangka panjang, yang nggak bisa dibatalkan, itu harus dipikirin, yang bisa berdampak panjang gitu loh. Itu tapi nggak bisa dibatalin misalnya. Nah itu yang harus dipikirin, harus memang ada perlu waktu untuk memikirkannya dengan lebih baik. Ada juga yang taktikal sehari-hari ya, yang memang perlu keputusan cepat, yang mungkin juga dampaknya kecil gitu ya. Yang bisa dibatalkan, yang bisa dianulir, yang bisa diberesin, yang bisa diperbaiki. Nah itu bisa cepat ambil keputusan, yang nggak perlu yang dipikir yang overthinking gitu. Pertama itu tuh ya.
Dia harus bisa mengklasifikasikan dulu keputusan yang harus diambil ini yang mana gitu. Setelah itu baru dia bisa memutuskan, oh ini ada hal yang harus saya pikirkan cukup panjang, ada yang bisa saya lakukan sekarang gitu. Kemudian ada juga yang menggunakan, saya ingat ya, pemilik Jeff Bezos, dia punya aturan 70% rule gitu ya, konsep 70%. Artinya dia dalam mengambil keputusan itu dia nggak menunggu sampai 100% informasi terkumpul. Kalau dari 70% informasi itu dia udah harus mengambil keputusan. Gitu ya. Memang data itu harus penting, harus ada informasi dan data harus ada dalam mengambil keputusan. Jadi nggak juga ngambil keputusan subjektif berdasarkan insting belaka gitu ya. Harus ada data pendukung. Tapi mengumpulkan data pendukung itu kan nggak bisa nunggu sampai 100%. Dan kapan tahu dia sudah 100% gitu kan. Nanti udah basi gitu keputusannya. Kalau nunggu data segitu lama gitu ya, sampai 100%. Jadi paling nggak keputusan-keputusan yang sangat strategis dan penting itu, tapi juga harus segera diambil, itu ya paling nggak 70% itu maksimal informasi yang sudah terkumpul itu udah cukup untuk dalam mengambil keputusan. Jadi 30% ini masih bisa di-manage itu kalau ada kesalahan. Dan jangan lupa dia harus berani mengambil keputusan tengah waktunya. Kapan nih harus diambil keputusan ini? Sekarang juga, bisa besok, bisa minggu depan. Jadi dia harus tahu waktunya gitu. Dia harus menentukan dulu deadline-nya. Dari situlah dia bisa misah-misah ya, mana yang harus dipikirin panjang, mana yang berdasarkan data yang ada aja gitu. Oh iya, ada bagusnya. Ini juga dilakukan oleh salah satu leader yang saya coaching. Dia menggunakan yang namanya decision journaling. Dia setiap keputusan dalam hari itu dia jurnalkan, tulis. Setelah terkumpul seminggu, 2 minggu, bahkan 3 bulan, dia bisa review. Yang dulu-dulu ya, keputusan 3 bulan terakhir. Oh, dia menyadari tuh. Ternyata 80% keputusan yang harus diambil sebetulnya bisa dilakukan dengan cepat gitu loh. Alih-alih dia harus ngambil berhari-hari, ternyata dia bisa dilakukan dalam waktu sejam 2 jam. Dan situ dia mulai menyadari keputusan-keputusan mana yang bisa sebetulnya dilakukan dengan lebih cepat lagi. Jadi dengan journaling itu bisa dievaluasi gitu ya. Dia bisa self reflect juga. Untuk kedepannya kalau ada hal-hal yang serupa, jenis-jenis keputusan yang serupa, dia bisa tahu nih apa harus dilakukan gitu. Jadi journaling pentingnya itu. Kaitan yang tadi coach yang dipecah jadi 4 kuadran ya keputusan ya coach ya. Iya. Itu kalau misalnya berarti kan langkah pertama yang harus dilakuin leader itu kan melakukan itu gitu untuk pembagian keputusan. Kalau misalnya si leader ini tidak melakukan itu, kira-kira apa coach yang terjadi? Ya semuanya dianggap penting dan esensial ya. Semua keputusan dianggap harus dipikirin panjang lebar, harus dipikirin matang-matang, overthinking terus jadinya setiap keputusan gitu loh. Padahal ada keputusan yang bisa cepat diambil, harusnya ada yang perlu dipikirin panjang gitu kan. Akhirnya kalau semua keputusan dipikirkan terus panjang, akhirnya peluang bisnis tadi kan bisa terlewat. Mempengaruhi juga dengan kerja tim juga ya coach. Betul. Gitu. Bisa jadi timnya jadi karena kelamaan mutusin dia jadi juga timnya jadi demotivated kan gitu. Lama banget sih meeting keputusannya gitu ya. Jadi kayak digantung gitu. Timnya digantung. Kayak timnya itu bingung nih harus ngapain nih, belum ada keputusan gitu kan. Gitu. Oke. Ya selanjutnya nih coach. Pendekatan seperti apa yang bisa membantu leader untuk bergerak cepat? Selain yang mungkin tadi udah coach sebutkan gitu, apakah bisa melalui coaching juga coach? Ya coaching juga sangat berguna ya untuk membantu mereka untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat gitu ya. Coaching sendiri tidak membantu dia untuk menentukan keputusan mana yang harus diambil. Ya, coaching itu hanya membantu memfasilitasi proses berpikir dia dalam mengambil keputusan. Nah itu. Ya. Jadi bisa memilah gitu yang mana yang harus cepat gitu ya coach ya. Memilah-milah keputusan yang mana yang harus diambil dengan cepat, mana yang enggak. Kemudian juga coaching bisa menentukan deadline gitu kan. Kapan nih harus dijalankan, segera diambil keputusan ini gitu ya. Even coaching itu bisa sampai mengadres hal yang sifatnya tadi ya, yang blind spotnya dalam tanda kutip. Blind spotnya itu kalau dalam hal ini masalah dari beingnya si manajer itu yang sebetulnya menghalangi dia untuk mengambil keputusan dengan cepat. Tadi misalnya takut salah, takut ini, takut itu, takut kesalahan ini, takut itu. Jadi mungkin juga ada trauma di masa lalu kali gitu ya. Ya trauma itu bukan hal yang berkaitan dengan klinis doang sih. Ya jadi kayak ada kejadian di masa lalu yang membuat dia tuh sekarang merasa harus berpikir panjang dulu dalam mengambil keputusan. Nah, coaching tuh justru di situ tuh yang menjadi
fungsi utamanya ya, mengadres being-nya, blind spot-nya, ya, yang menghalangi dia untuk mengambil keputusan dengan cepat. Kalau memang harus cepat keputusannya, gitu. Oke. Wah, seru banget nih hari ini topik bersama dengan Coach Adit. Buat teman-teman semua yang ingin tahu penjelasan lebih lanjut, bisa langsung join aja ke grup WhatsApp yang ada di kolom deskripsi di bawah. Sekian dari aku, Aya. Saya Aditya Mijaya, sampai jumpa.